Kade Dwi Arnanta alias Jero Dasarnalit ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 10 Oktober 2023 lalu, sehari setelah diperiksa pada Senin 9 Oktober. Dasarnalit menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Kamis 12 Oktober pagi di ruangan unit PPA Satreskrim Polres Tabanan. Kuasa hukum Dasaran Alit Kade Agus Mulyawan mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kliennya sebagai tersangka pada 10 Oktober kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Imade Ardiangga yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardiangga. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuner. Bisa saya sampaikan untuk pada hari ini Kamis 12 Oktober sudah resmi untuk Jero Dasaran Alit atau Kadek Dwi Arnate, seorang tokoh pemuda agama di Kabupaten Tabanan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pelecehan seksual atau pasal Undang-Undang 12 tahun 2022, yakni menyangkut tentang dugaan pelecehan seksual yang mengakibatkan seseorang menyangkut atau harkat martabat seseorang. Jadi rekan Firda bisa diketahui bahwa kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh seorang perempuan asal Buleleng, Kabupaten Buleleng, berusia 22 tahun dengan inisial NCK pada akhir September 2023 lalu. Kemudian dari pengaduan masyarakat ini polisi menemukan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup dan unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual dan mulai menjadikan penyidikan sejak tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Kemudian pada tanggal 9 Oktober sebelum ditetapkan tersangka, Dasaran Alit atau Kadek Dwi Arnate sudah sempat melakukan diperiksa untuk yang kedua atau kedua kalinya, dan pada pemeriksaan ketiga ini kemudian baru ditetapkan menjadi tersangka. Dan atas dugaan kasus ini kuasa hukum tersangka yakni Kade Agus Mulyawan merasakan atau menduga ada satu kerancuan atau pengkaburan dari undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kepolisian kepada kliennya, di mana dalam pasal 12 UU tahun atau UU 12 tahun 2022 itu sendiri, dengan hanya satu alat bukti dan juga keterangan saksi, maka akan bisa ditetapkan bahwa tersangka itu atau terdakwa itu bersalah. Dan atas hal ini tidak sesuai dengan KUHP pasal 183 dan 184. Sehingga dalam kedepannya atau waktu kedepannya, Kade Agus Mulyawan sebagai kuasa hukum akan melakukan pengumpulan bukti untuk melepaskan kliennya dari jeratan Undang-Undang 12 yang merupakan undang-undang cukup baru terkait perlindungan perempuan dan anak. Dan untuk Dasaran Alit sendiri mengaku bahwa dirinya cukup biasa saja atas penetapan tersangka ini, dan sampai saat ini dirinya tidak ditahan dan hanya ditetapkan tersangka atau menjadi tahanan kota untuk dikenakan wajib lapor saja, sehingga dirinya masih bisa beraktivitas untuk menjalankan rutinitas sebagai pemuka agama baik di dalam kota Tabanan ataupun di luar Kabupaten Tabanan atau di wilayah Pulau Bali. Jadi begitu Firda yang bisa saya sampaikan dari atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap NCK dengan tersangka Kadek Dwi Arnata atau Jero Dasaran Alit. Terima Baik. kasih. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Jero Dasaran Alit, spiritualis dan juga kuasa hukumnya Kade Agus Mulyawan. Berikut liputan Anda. Ya biasa-biasa saja. Jadi saya tidak merasakan kekagetan gitu. Kaget sih enggak, biasa-biasa. Saya sudah memfeelingkan juga. Jadi dengan adanya
proses hukum seperti ini, ya saya sebagai warga negara yang taat hukum, ya saya harus jalani. Ya saya harus jalani. Saya pun tidak pernah yang namanya mangkir. Terlambat pun dalam jam pemanggilan saya tidak pernah. Jadi tetap pada koridor jam yang sudah ditentukan, saya hadir, saya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, sesuai dengan fakta lapangan yang saya jalani pada saat itu. Saya sudah jelaskan semampu dan sebisa saya. Jelaskan dari awal aja ya, biar enak. Nah jadi gini, kita itu menghormati proses hukum ya, kita menghormati due proses ya. Nah jadi dari apa kita terima surat spring sidik itu tanggal 7 ya, bukan kita terima, dikeluarkan tanggal 7. Nah terus kita diberitahukan tanggal 7 juga tentang panggilan tanggal 9 ya. Nah ternyata setelah kita pelajari ya, di sana kan dikasih tahu bahwa tanggal 7 itu sudah berubah dari pengaduan ke laporan polisi. Nah setelah kita selidiki ternyata itu tanggal 30 laporan polisinya tertulis. Jadi ada salah informasi lah. Nah terus